القهار وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأبرار اللهم فصل وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في سورة المائدة وبه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sidang Jumat rahimakumullah, khutbah kali ini diawali dengan pembacaan surat kelima di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Ayat ini diawali oleh Allah dengan menggunakan fi'lul amri, kata kerja perintah, watslu, ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lam yutaqabbal minal akhar, sedangkan ibadah kurban dari yang satu orang lagi tidak Allah terima. Qala, yang tidak diterima ibadah kurbannya berkata, la aqtulannak, sungguh saya benar-benar akan membunuh. Qala, yang diterima ibadah kurbannya berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya berkenan menerima ibadah dari orang yang landasan ibadahnya adalah takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Nabi kita sampai dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita tentang ibadah kurban dari dua orang putra Nabi Adam? Pertama, beberapa mufassir mengatakan bahwa ibadah yang ditunaikan oleh kedua putra Nabi Adam berupa ibadah kurban itulah ibadah pertama yang dilakukan di muka bumi. Jadi ibadah kurban pertama kali di muka bumi bukanlah dikala Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail, bukan. Tapi ibadah kurban yang dilangsungkan oleh dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Sedang Jumat rahmatullah, itu bermakna bahwa salah satu di antara tugas Nabi ialah menyampaikan informasi terkait dengan sejarah. Sejarah itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan dia harus dilestarikan dengan cara disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena sejarah itu akan berulang, dan sejarah itu penuh dengan nilai-nilai yang wajib diwariskan kepada generasi mendatang. Maka Allah sampaikan kepada Nabi kita, bacakan kisah mereka yang penuh dengan sejarah itu, hai Muhammad, kepada umatmu, agar
bisa mengambil pembelajaran dari kisah itu. Itu pertama, bernilai sejarah yang wajib dilestarikan. Yang kedua, bahwa ternyata ada orang yang beribadah kepada Allah landasannya tidak takwa, lalu kemudian setelah ternyata ibadahnya tidak Allah terima, dia sakit hati, dia merasa sakit hati, ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah baru akan Allah terima bila landasannya adalah takwa, bukan pelit, bukan kikir. Masih ada kita lihat orang Islam yang beribadahnya pelit, kikir. Kadang yang dia pertimbangkan nilai pahala, kalau pahalanya sedikit tidak diamalkan, tidak ditunaikan. Kalau pahalanya banyak baru dia tunaikan. Dia berhitung pahala dengan Tuhannya, dia pilah-pilah pada sesama perintah Tuhannya, dia pilah-pilah berdasarkan besar kecilnya pahala. Ini orang terpengaruh oleh sistem kapitalisme. Islam akan begitu. Asal itu perintah agama, sami'na wa ta'na, tidak ada sikap lain. Itu orang mukmin. Dia kikir, dicarinya lah hasil pertaniannya berupa buah-buahan yang sudah hampir membusuk, itu dia kumpulkan satu keranjang, itu yang dia jadikan sebagai ibadah kurbannya. Sementara Habil selaku seorang peternak, dia pilih ternaknya yang paling gemuk dan sehat, itu yang dia jadikan sebagai kurbannya. Maka Allah terima yang dengan landasan takwa itu, yang tidak kikir dalam ibadah itu. Itu yang kedua, bahwa ibadah hanya akan Allah terima bila landasannya takwa. Yang ketiga, dalam ayat ini tadi bahwa ternyata manakala kita mendapatkan suatu nikmat dari sisi Allah, ada saja orang yang busuk hati, merasa iri, merasa cemburu, bahkan merasa dengki kepada kita. Dia iri ibadah adiknya dari Allah, ibadah dia tidak, timbul rasa iri. Iri itu dia pupuk kembangkan terus di dalam jiwanya, berubah jadi dengki. Dengki dia pupuk kembangkan lagi, berubah jadi dendam, akhirnya ingin balas dendam. Tidak peduli bahwa itu adalah adik kandung sendiri, dia bunuh adik kandungnya. Berawal dari rasa iri, tidak suka melihat orang dapat nikmat. Itu pembelajaran ketiga. Jadi kalau kita ingin di dalam jiwa ini tidak ada iri, tidak ada dengki melihat orang lain sukses, Nabi mengajarkan kita untuk menanamkan sifat qanaah. Qanaah, gembira dengan apa yang Allah jatahkan untuk kita, sehingga kita tidak hirau lagi apa yang dijatahkan Allah untuk orang lain di luar diri kita. Kita sudah gembira dengan apa yang Allah jatahkan, dan kita yakin betul apa yang Allah jatahkan untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Makanya Allah pilihkan itu jatah kita, karena di sisi Allah itu yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin hati kita berkata belum yang terbaik. Gembira dengan apa yang dijatahkan Allah bukan berarti berhenti berikhtiar untuk meraih lebih baik. Islam tidak mengajarkan begitu. Ikhtiar itu sampai akhir hayat, sepanjang jalan ditempuh adalah jalan yang baik dan dibenarkan agama. Sidang Jumaah rahimakumullah. Berikutnya kita kembali kepada masalah takwa. Di dalam surat Al-Hajj kembali Allah ulangi tentang ibadah kurban yang Allah terima kalau landasannya takwa. Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-37 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Baik daging maupun darah dari hewan kurbanmu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah nilai takwa yang ada di dada. Oleh karenanya, mau melangsungkan ibadah kurban, mari kita beribadah kurban itu dengan ikhlas, landasannya takwa. Berikutnya ada dua pesan yang ingin khatib sampaikan kepada kita. Satu, jangan percaya kepada fatwa yang menyesatkan
bahwa satu keluarga cukup satu kambing berkorban, sudah terwakili seluruh anggota keluarga. Fatwa yang sangat menyesatkan itu menyuruh orang-orang miskin jangan kebagian daging hewan kurban. Itu artinya Islam tidak begitu. Padahal Nabi berkorban satu atas nama diri dan keluarga, satu lagi atas nama umat. Itu yang dalam kajian usul fikih disebut khususiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang spesifik untuk Nabi saja, tidak berlaku dan tidak mengikat itu bagi umat beliau. Kawin boleh sekaligus lebih dari 4 orang istri, itu tidak boleh bagi umat beliau, spesifik untuk beliau. 1/5 harta rampasan perang, itu spesifik untuk beliau, bukan untuk umat beliau. Untuk umat beliau, beliau menyatakan pula apa yang berlaku bagi umat dengan ucapan beliau, man atahu Allahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang Allah beri dia kelapangan rezeki untuk bisa ikut berkorban, lalu dia anggap, dia keberatan, dia tidak mau ikut berkorban, sekali-kali jangan dekati tempat kami menunaikan sholat Idul Adha ini. Siapa saja, bukan cuma kepala keluarga. Kalau dalam satu keluarga itu ada 5 orang yang Allah beri kelapangan rezeki, kelima-limanya ikut berkorban. Kalau satu orang itu sanggup untuk 2 ekor sapi, 2 ekor sapi. Jadi jangan percaya kepada fatwa yang menyesatkan itu. Itu berakibat anggota keluarga lain tidak bisa berkorban karena merasa sudah terwakili oleh kepala keluarga yang cuma satu kambing itu. Dan banyaklah fakir miskin yang tidak kebahagiaan daging hewan kurban. Kalau itu yang didengar fatwanya. Yang kedua, pesan khatib kepada para panitia kurban, pahami betul dulu tugas panitia menurut Allah. Tugas panitia bukan menurut maunya panitia, menurut Allah. Surat Al-Hajj ayat 36. Idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtarra. Manakala hewan kurban itu sudah selesai disembelih, kamu boleh memakan sebagiannya, lalu kamu berikan sebagiannya kepada yang tidak datang meminta dan yang datang meminta. Sidang Jumat rahimakumullah, peserta telah mewakilkan kepada panitia untuk menyelenggarakan ibadah kurban. Maka seluruh apa yang terpikul di pundak peserta dipindahkan ke pundak panitia, termasuk al-qani'ah tadi, menyampaikan daging hewan kurban kepada fakir miskin yang tidak datang meminta. Mereka ada di pinggir pantai, di pinggir hutan, di pinggir kota, antarkan daging kepada mereka. Kalau tidak, kufur kepada Al-Hajj ayat 36. Tidak enteng jadi panitia ini, panitia ibadah, bukan panitia durian runtuh. Kalau durian runtuh oke lah, cukup semua warga RT dapat kupon. Nanti sore berlebih lagi antarkan lagi kepada seluruh warga RT. Itu bukan panitia yang benar menurut Allah. Itu yang benar itu al-qani, orang miskin yang tidak datang meminta duluan disebut Allah dibanding orang miskin yang datang meminta. Kenapa orang miskin tidak datang meminta? Satu, dia sedang terbaring sakit. 2, boleh jadi keluarganya sedang terbaring sakit. 3, dia tidak punya ongkos untuk bisa datang ke tempat kita menyelenggarakan ibadah kurban. Itulah sebabnya Allah katakan al-qani'ah, orang miskin yang tidak datang meminta itu diprioritaskan dan tidak fair dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan khatib kepada peserta, janganlah kemudian setelah berwakil kepada panitia untuk menyelenggarakan ibadah lalu berkomentar negatif pula, ngomel-ngomel tidak karuan. Tidak ada gunanya beribadah kurban, tidak diterima itu. Orang kalau landasan ibadahnya takwa, mereka ikhlas terhadap apapun hasil kerja panitia.
Kalau hasil kerja itu tidak sejalan dengan aturan agama, toh panitia akan tanggung jawab. Tidak ada hubungan dengan peserta. Peserta menerima dengan ikhlas dan tidak mengomentari negatif. Demikian kiranya jadi pemahaman bagi kita bersama. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mm-hmm.